Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulina Kurniasari dari PJ Manajemen S1 dengan NIM 250201020211114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi pada pola komunikasi organisasi pada PT Cioma Sali Satwa. Di sini ada profil singkat perusahaan, di mana PT Java Confeed adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembibitan ternak, produksi pakan, serta pengolahan hasil ternak yang sudah ada sejak 1971. PT Java menjadi pemegang hak eksekutif untuk serta mendistribusikan ayam Indian Java pada Oktober 1989. PT Java Confeed bekerja sama dengan beberapa produsen-produsen baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan juga merupakan agen dari beberapa perusahaan internasional, sehingga produk-produk dari PT Java pun beragam. Tidak hanya produk ternak, namun juga produk hasil ternak seperti Sunnice, Real Good, Kingsley, dan produk lainnya. Lalu di sini ada struktur organisasi, di mana ada beberapa struktur, yaitu Head Office. Head Office wewenangnya diantaranya yaitu mengusip kerjaan karyawan perusahaan, mengawasi dan menjaga agar ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan ditaati dan dijalankan dengan tertib. Next ada manajer, di mana manajer ini berwenang untuk mengupayakan kelancaran pelaksanaan agensi direksi dan membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan. Next ada sales and marketing yang berwenang untuk memfollow up RFI atau RFQ dari customer secara manual, membuat penawaran dan segmen penawaran. Next ada engineering, di mana beberapa tugasnya yaitu bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, jasa pemeliharaan ataupun perbaikan produk kepada pelanggan. Ya, selanjutnya ada purchasing. Purchasing berwenang untuk membuat PO ke prinsipal, pendapatan PO customer, dan administrasi pembayaran ke prinsipal. Next ada general affairs. Beberapa wewenangnya yaitu proses pembelian keperluan, baik itu ATK, dapur, dan lain-lainnya, dan ada proses perjalanan dan mengschedule office boy. Next ada accounting dan finance, berwenang untuk menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara terdidik, baik bulanan atau tahunan. Next ada warehouse, di mana wewenang warehouse salah satunya yaitu menerima barang masuk atau mengecek barang keluar. Next ada yang terakhir security, di mana wewenang security diantaranya yaitu menjaga keamanan perusahaan atau mengontrol jika ada barang masuk dan keluar perusahaan. Next ada gambaran pola komunikasi. Di sini ada beberapa pola gambaran komunikasi. Yang pertama ada komunikasi formal, yang kedua ada komunikasi informal, yang ketiga ada arah komunikasi. Yang pertama berlangsung melalui briefing harian sebelum memulai pekerjaan, penggunaan laporan harian tertulis, serta melakukan platform pesan instan resmi perusahaan untuk berkoordinasi mendesak. Yang kedua ada komunikasi informal. Terjadi interaksi antar staf di lapangan saat jam istirahat atau saat melakukan tugas rutin. Pola ini mempererat hubungan kerja dan mempercepat penyampaian informasi non-kritis. Yang ketiga ada arah komunikasi, di mana memiliki alur top-down yang terutama dalam penerapan standar biosecurity dan prosedur teknis, serta komunikasi horizontal yang intensif di antara tim teknis lapangan untuk memastikan sinkronisasi data produksi. Next ada hasil analisa, di mana beberapa hasil observasinya yaitu kekuatan, adanya disiplin komunikasi top down
jelas mengenai prosedur teknis dan keselamatan kerja, membuat standar operasional perusahaan terjaga dengan baik dan konsisten di setiap lini. Ada juga beberapa hambatannya, yaitu ditemukan potensi noise atau gangguan komunikasi saat instruksi mendadak muncul di tengah operasional yang sibuk, yang terkadang menyebabkan pesan tidak tersampaikan secara merata ke seluruh level operator lapangan. Next ada kesimpulan dan saran. Dari segi kesimpulan, ada pola komunikasi di PT Ciaomasa di Satwa sudah sangat terstruktur dan mendukung kebutuhan terhadap standar industri. Namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi komunikasi saat menghadapi situasi yang memerlukan kecepatan respon di lapangan agar tidak terjadi miskomunikasi. Ada sarannya juga, yaitu yang pertama ada penerapan komunikasi visual. Mengoptimalkan penggunaan papan pengumuman baik dashboard visual, contohnya di area strategis perusahaan untuk memastikan informasi penting selalu terlihat oleh seluruh shift kerja. Yang terakhir ada standarisasi protokol komunikasi darurat. Dengan menyusun SOP komunikasi khusus untuk kondisi mendesak agar informasi tidak terpecah-pecah melalui jalur informasi, melainkan terpusat melalui supervisor lapangan yang bertanggung jawab. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah, baik dari segi ucapan ataupun dari segi tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.